Woyo geng, ketemu lagi nih di Eksis Abis. Minggu siang gini, enaknya lihat yang jadul tapi nyentrik. Yoi, benda yang satu ini bisa menghiasi isi rumah menjadi lebih ciamik. Berkonsep air terjun, kreasi anak negeri ini dikenal dengan nama Curug Gentong, geng. Miniatur air terjun dalam gentong ini sudah ada sejak tahun 2003 lalu. Selain dalam gentong, miniatur air terjun bisa juga dibuat dalam guci. Yoi, guci, benda yang eksis habis dari zaman buyut kita, geng. Nah, biar nggak ketinggalan zaman, yuk kita bahas nih Curug Gentong dan Guci yang ada di Depok, Jawa Barat. Gengsis! Nih, kalau yang kita tahu, guci itu berbentuk oval atau bulat dengan ada bolongan di atasnya. Tapi di sini, geng, lihat nih, seperti ini. Guci kita modifikasi dengan tampilan yang lebih menarik. Jadi, kalau kita melihatnya itu, seolah-olah kita ada di tempat yang teduh banget. Ya, beda tipis lah dengan teduhnya hati ini buat kamu. Untuk mendapatkan satu hasil karya, kita butuh guci siap hias. Lalu ada batu apung, semen untuk perekat, dan ada seng sebagai lidah untuk mengeluarkan air dari undakan-undakan batu. Pengerjaan satu buah curug guci ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari, geng. Semakin rumit desain yang dibuat, semakin lama juga nih waktu pengerjaannya. Oke, waktunya berkarya. Nah, geng Eksis, untuk melihat kedamaian di suatu alam, melihat keindahan alam, air terjun, gemericik air, gak perlu jauh-jauh, cukup di dalam guci aja. Nih, jadi kalau kita melihatnya bisa membuat hati damai. Gengsis, selain memiliki ruang yang luas, Guci juga memiliki nuansa yang dapat menyatu dengan alam. Buat Gengsis yang suka mengoleksi barang kuno, Guci ini bisa jadi pilihan pas nih untuk menambah keelokan isi rumah. By the way, awalnya gimana ya bisa tercipta kreasi unik kayak gini? Idenya dari keluhan seorang sahabat yang punya taman landscape permanen. Ketika dia mau pindah rumah, itu taman landscape-nya tidak bisa ikut dibawa pindah. Guci itu memang umumnya orang pakai hanya untuk sebagai tempat air atau tempat menaruh payung kalau sudah dipakai, tapi tidak dimanfaatkan dalamnya. Artinya sebenarnya di dalamnya itu bisa kita buat sesuatu yang bisa lebih unik gitu. Dan sejak tahun 2003 lalu, muncullah gemercik air dalam gentong dan guci asli buatan Indonesia. Keren ya? Gengsis, guci khas Indonesia ini semakin menarik perhatian para seniman loh. Guci gerabah disulap menjadi benda yang bernilai ekonomis tinggi. Yoi, guci batik, geng. Gengsis, sekarang ngebatik tidak hanya kita bisa lakukan di media kain saja. Nah, seperti sekarang ini, Oka lagi ngebatik di media guci. Gimana hasilnya? Oke lah ya untuk memula. Indonesia banget ya, geng. Klaten merupakan salah satu sentra pembuatan guci yang masih eksis hingga sekarang. Gengsis, nah yang Oka bawa di belakang ini adalah bahan baku untuk pembuatan guci dari tanah liat, geng. Yang langsung diambil dari sawah-sawah sekitar, geng. Jadi mau tahu proses selanjutnya? Wah, berat banget. Tetap di Eksis habis. Supaya guci tetap kuat saat dibakar, tanah liat harus dicampur dengan pasir ladu atau pasir halus. BTW, pengolahan bahan baku guci dilakukan dengan metode basah, dengan cara menambahkan air pada saat proses mixing atau pencampuran.
tanah yang sudah dicampur rata akan dimasukkan ke dalam molen atau mesin penggiling. Mesin ini membantu proses penghalusan tanah hingga maksimal. Proses pembentukan ini merupakan proses mengubah bongkahan tanah liat menjadi guci sesuai ukuran yang akan dibuat. Pembentukan dapat dilakukan menggunakan tangan langsung, teknik putar, dan teknik cetak. Di sini nih gengs, dibutuhkan kreativitas dalam menciptakan sebuah keindahan lewat tangan-tangan terampil. Selain itu, pembuatan guci juga membutuhkan alat bantu. Di antaranya ada perabot tegak sebagai alas, tali atau senar untuk memotong, dan kain untuk mengatur tebal tipisnya guci. Gengsis, nih, membuat sebuah guci itu dibutuhkan keterampilan dan keahlian khusus. Dan yang paling penting, suasana hati, geng. Nah, yang Oka buat ini adalah bagian bawah guci. Dan berhubung suasana hati Oka lagi nggak bagus, jadi maaf, hasilnya begini. Beda sama mas-mas ini, hasilnya bagus. Tapi jangan sedih, Oka harus bisa. Semangat! Sips! Guci yang telah selesai akan dijemur sampai kering. Kemudian guci dibakar dalam tungku selama 5 jam. Proses pembakaran ini merupakan proses mengubah bentuk yang rapuh menjadi padat, keras, dan kuat. Sips! Guci yang sudah dibakar kemudian didiamkan selama 1 hari hingga bentuk dan warnanya lebih sempurna. Setelah itu, baru deh digores menggunakan teknik lukis. Harganya nggak main-main, geng. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Wow! Makanya, dari dulu guci terkenal dimiliki oleh kalangan menengah atas saja. Dulu Gucci hanya diminati oleh sebagian orang saja, geng. Tapi sekarang Gucci bisa dikoleksi sesuka hati dengan model dan harga yang beragam. Pria asal Semarang ini salah satunya nih. Iwan gemar sekali mengkoleksi Gucci. Berawal dari hobi, kecintaan Iwan pada benda jadul ini semakin bertambah. Saat ini ada puluhan Gucci yang menghiasi rumahnya. Gak cuma dari Indonesia, geng. Doi juga punya Gucci dari luar negeri. Cool. Dari bahan keramiknya dulu. Karena kan barang sekarang sama yang dulu tuh kepadatannya lain. Kalau yang sekarang mungkin karena apa ya, masakannya itu, kalau sekarang dia pakai open. Bisa aja luarnya mateng, tapi dalamnya belum tentu mateng. Soal perawatan puluhan Gucci ini memang membutuhkan keseriusan dan kesabaran, geng. Gucci antik ini dipercaya berkaitan dengan nasib sang pemiliknya, baik dari aspek finansial maupun kesehatan. Bener nggak ya? Gengsis, ini Gucci bukan sembarang Gucci. Ini Gucci antik benar. Gucci ini merupakan Gucci antik termahal di dunia. Bentuknya sederhana namun bernilai sangat mahal. Gucci ini merupakan benda antik asal Cina dari abad ke-18 yang ditemukan di sebuah rumah sederhana di London, Inggris. Di sebuah lelang barang antik, Gucci Qianglong ini terjual seharga 51 juta euro atau setara dengan 612 miliar rupiah, geng. Gucci antik ini dianggap Gucci paling indah Cina selama beberapa dekade terakhir. Wow! Gengsis, Tiongkok dianggap sebagai negara yang paling pertama dalam industri pembuatan porselen atau keramik di dunia. Pada zaman dinasti Han, teknik pembuatan keramik semakin maju dan berkembang, terutama yang berwarna putih, khususnya di daerah selatan dan utara Tiongkok. Gak lama kemudian, mulai terbentuklah daerah industri pembuatan keramik biru di bagian selatan Tiongkok. Pada zaman dinasti Song, antara abad ke-10 dan abad ke-13, ada 5 tempat pembakaran keramik ternama yang menghasilkan Gucci dengan ciri khas masing-masing. Munculnya keramik dengan warna-warni diketahui setelah zaman dinasti Yuan. Pada zaman dinasti Ming dan Qing,
usaha pembuatan keramik Tiongkok mencapai puncak keemasannya. Di zaman ini, keramik Tiongkok berkembang dengan pesat dan kemudian tersebar hingga ke berbagai belahan dunia. Penyebaran keramik dilakukan melalui kegiatan perdagangan hingga masuk ke Nusantara. Benda-benda antik berupa piring dan guci pun mulai tersebar. Di Indonesia, banyak dijumpai berbagai jenis benda antik, khususnya guci-guci kuno, yang diketahui berumur ratusan hingga ribuan tahun silam. Para pedagang atau saudagar pada zaman kerajaan hingga zaman Belanda memperkenalkan guci bermotif tumbuhan dan bunga. Tak lama kemudian, baik guci putih dan guci besar berbahan dasar gerabah pun mulai dibuat dengan motif yang terus mengikuti tren dan tak jarang nih mengadopsi dari guci negeri Tiongkok. Keren! For your info nih geng, di Indonesia ada loh suku yang namanya suku Guci. Yoi, suku Guci adalah salah satu suku yang cukup banyak populasinya di wilayah Minangkabau. Nama suku Guci sangat erat kaitannya dengan keberadaan Guci atau porselen. Konon, zaman nenek moyang mereka merupakan pengrajin, penjual, dan distributor Guci dari dataran Tiongkok. Suku Guci ini berkerabat dengan suku-suku yang merupakan anggota rumpun Melayu atau sudut yang 9.